Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang lalu demi menyiapkan perangkat terbaik, baik itu ilmu, kesiapan mental, dan juga tenaga kita guna memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan yang dalam hitungan hari ke depan insyaallah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan dimaksud akan tiba di hadapan kita dalam waktu yang sangat dekat. Untuk itu kita akan menyambungkan pembahasan dari kurikulum Ramadan Nabi SAW. Ada 5 pokok yang kemarin telah kita tampilkan. 1 telah kita uraikan, yaitu bagaimana kita menyiapkan satu amalan penting yang mengiringi Ramadan, yaitu berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ini menjadi amalan yang tak terpisahkan dengan Ramadan karena Nabi konsisten mengerjakannya. Bahkan para ulama pun menyebut Ramadan dengan Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Segala kemuliaan yang terkait dengan Ramadan juga tidak dilepaskan dari keistimewaan yang melekat dari Al-Quran. Karena itulah kemudian kemarin kita belajar bagaimana menyiapkan cara berinteraksi dengan Al-Quran, baik dari cara pertama yaitu memperbanyak bacaan, qiraat. Kedua, menyiapkan tema-tema pengkajian, baik secara tematik ataupun bersurat. Kemudian yang ketiga, juga kita bisa menyiapkan optimalisasi dengan hafalan. Dan penting diingat, di bulan Ramadan, kaidah dasarnya pahala itu berlipat. Kaidah dasarnya pahala berlipat. Insya Allah setelah kita tuntas mengenal kurikulum Ramadan Nabi, kita juga akan mencoba untuk menggali hadis-hadis yang terkait dengan petunjuk penunaian atau mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Nanti kita akan coba kumpulkan atau mungkin jadikan satu pembahasan. Kita biasanya yang paling populer nanti ada Kitabus Shaumnya Al-Imam Al-Bukhari, yang seringkali ditampilkan juga untuk persiapan menjalani ibadah di bulan Ramadan. Dan di antara inti pembahasan tentang Ramadan itu senantiasa menghadirkan motivasi pahala yang berlipat. Jadi tidak sama dengan hari-hari biasa. Jangan disamakan dengan hari biasa. Di bulan Sya'ban saja, seperti saya sampaikan, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan kesan dari isyarat Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 36, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada seluruh insan beriman agar memanfaatkan bulan Hurum. Bulan Hurum itu ada 4, ya 3 berurutan. Dzulqia'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Al-Muharram bulan pertama. Yang keempat bulan Rajab. Ya, dengan tegas sekali Allah menyampaikan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka jangan engkau sampai mencederai diri sendiri dengan berbuat maksiat, menzalimi diri dengan berbuat yang tak pantas di bulan-bulan Hurum itu. Jadi ada latihan untuk introspeksi, latihan memperbaiki diri, dan tentunya ini cabangnya 2. 1 meninggalkan maksiat, yang kedua memperbanyak taat. Karena meninggalkan salah satu itu artinya menaikkan lawannya. Jadi kalau meninggalkan yang salah dalam saat yang bersamaan berarti sedang menaikkan yang soleh. Ya, kalau ada orang meninggalkan yang soleh pada saat yang bersamaan berarti dia sedang menaikkan yang salah. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan satu tafsiran. Kata beliau, saat kita memaksimalkan dan mengamalkan apa yang Allah kemudian perintahkan dengan meninggalkan maksiat yang dikhususkan di bulan Hurum ini, berarti nilainya spesial. Spesial, memiliki peningkatan dari bulan-bulan biasa. Jadi kalau kita bisa mengamalkan itu, artinya pahalanya berlipat dibandingkan dengan bulan-bulan dan waktu biasa. Di waktu biasa aja kita diminta untuk meninggalkan maksiat, meningkatkan taat. Maka ketika ada perintah khusus di waktu tertentu, ini menunjukkan ada pelipat gandaan pahala. Jadi kalau ada orang meninggalkan maksiat, itu diberikan pahala berlipat. Seperti orang mengerjakan taat pun di bulan itu, pahalanya berlipat. Rajab 1 dari yang 4 ini. Jadi bisa diilustrasikan, digambarkan, dicitrakan, dibayangkan oleh kita semua.
Jika bulan Rajab saja misalnya meningkatkan ketaatan, menghindarkan maksiat, bisa berpotensi mendapatkan pahala berlipat, maka bagaimana dengan Ramadan yang jaminannya itu sudah langsung disebutkan spesifik baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan pahalanya nggak sama dengan hari-hari biasa. Jadi kalau hari biasa kita baca satu huruf saja sudah berpotensi mendapatkan 10, saya katakan berpotensi itu karena nanti bergantung kadar keikhlasan kita dan kesungguhan. Jadi kalau serius kemudian ikhlas itu ada potensi setiap hurufnya 10. Bisa mendapatkan 10 itu jangan dianggap biasa ya. Anda kalau misalnya berangkat ke tempat negeri orang lain yang jauh, ya kan? Walaupun hanya punya $10 itu sangat berharga sekali, ya kan? Anda di Indonesia jangan berharap kalaupun misalnya berkehidupan tidak punya 10 rupiah, itu 1000 nggak akan bisa jadi 1000. Ya, itu nilainya tinggi sekali. Apalagi kalau hitungan akhirat, waktunya saja sudah berbeda. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu batas standarnya. Ada yang 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Itu kan nanti tergantung itu kualitas-kualitasnya. Jadi saya ingin katakan kalau harinya saja satu hari bisa dengan 1000, maka satu akhirat itu jangan digambarkan serupa dengan hitungan dunia, itu nggak sama. Karena itu Nabi pernah memberikan gambaran, itu ada potensi jaraknya saja 1 ke 2 itu bisa 500 tahun. 2 ke 3 bisa 500 tahun. Itu di hadis Muslim mengilustrasikan, menggambarkan bagaimana orang yang baru sampai ke masjid dengan niat ibadah. Itu baru nyampe aja udah dapat 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2-nya 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. Nah ini sangat menarik. Jadi kalau kita punya bekal 10 aja udah dikalikan 500 tahun misalnya. Ada 5.000, ya kan? Itu jarak-jaraknya kalau bisa digambarkan sehari misalnya kan sama dengan 1000 tahun. Itu 5.000 berarti kan punya bekal untuk 5 hari itu. Kalau mau hitung-hitungan ya, tapi kan kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian, kan gaib sifatnya. Kita hanya diperintahkan siapkan. Modalnya adalah yakin, modalnya adalah beriman. Ya, maka ditampilkan oleh Allah pembuktian-pembuktian itu saat di dunia supaya menambah keyakinan kita untuk kehidupan akhirat. Itu modal kita itu. Ya, ini yang paling penting. Karena itu siapkan sebaik-baiknya, dan Ramadan melipat gandakannya kita nggak tahu berapa dilipat gandakan. Karena redaksi hadis qudsinya itu kan as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Ya kan? Puasa itu hubungan antara hamba dengan Allah. Langsung. Jadi sifat korektifnya itu langsung antara hubungan kita dengan Allah. Dan kita yang bisa juga menilai ya dalam konteks ini apakah kita berpuasa atau tidak, serius atau tidak di hadapan orang seperti orang bisa puasa. Tapi masuk kamar bisa makan gitu kan. Nah, makanya hubungan pengawasannya, hubungan kemudian kesungguhan, ketulusannya itu terhubung sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian kuantitas pahala yang diberikan pun itu Allah yang memberikan berapa banyaknya. Ya, tapi standarnya itu berkali lipat dari hari biasa. Jadi kalau sekarang dapat 10 setiap huruf ya dalam interaksi dengan Al-Qur'an, kita bacakan alif lam mim misalnya kan, standarnya kita hitung 3 huruf alif lam dengan mim kalikan 10 30. Ya, maka kalau kita masuk ke Ramadan, ambillah standarnya kali 10 lagi misalnya. Itu ada 100. Kan? Ambil standarnya kali 10 lagi. Kan standar kali standar. Gitu kan? Satu huruf kan standar 10. Jadi standar pahala itu 10. Di setiap perbuatan kebaikan. Disebut dengan hasanah. Dalilnya Quran surah ke-6 itu. Ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mampu mendatangkan perbuatan kebaikan bernilai pahala hasanah, dia dapat 10 kali lipat. Nah, jadi kalau ada seseorang mengerjakan 1 kebaikan dapat 10, itu kan standar. Nah, sekarang kalau kita jadikan ini sebagai pengali standar saat Ramadan, 10 kali 10 dapatnya kan 100. Artinya di setiap hurufnya ada potensi paling minimal 100 kebaikan. Itu Ramadan. Ya, lalu kalau tanpa batas berapa gitu. Jadi sayang kalau nggak disiapkan dari sekarang. Karena itu, semua potensi-potensi amal yang bisa dilakukan saat Ramadan itu mesti disiapkan dari sekarang untuk diwujudkan. Karena limpahan pahalanya begitu besar. Rahmatnya itu luas sekali. Maghfirahnya, Masya Allah. Kan? Dan itu bekal-bekal positif yang menjadikan kita berpeluang mendapatkan semua kebaikan paripurna yang bisa diraih.
Apalagi gitu yang nggak ada di Ramadan. Lailatul Qadar ada, ampunan ada, rahmat ada, lipat ganda amalan ada. Jadi kalau orang nggak bahagia ya, mendekati Ramadan atau berpeluang mendapat itu, menurut saya agak kurang sehat gitu. Ya, agak tidak tepat apa yang kemudian terjadi. Pasti ada yang salah itu, pasti ada yang keliru. Makanya redaksi malaikat itu ketika berdoa dan diaminkan oleh Nabi itu jelas sekali, raghima'an farajulin itu kan, mu'dan liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Keterlaluan tuh. Ya, terhina sekali kalau ada orang nyampe ke Ramadan mendapati potensinya, momentumnya, tapi untuk mendapat ampunan saja dia nggak mampu kan. Ya, itu sindiran tajam, keras, dan Nabi mengaminkan. Amin kata Nabi itu. Itu hadisnya sahih itu. Ya, ada di kitabnya Al-Mustadrak, susunan Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Ya, jadi kita akan siapkan potensinya apa saja. Ada potensi tenaga kan, ada potensi harta, ya kan? Ada potensi ilmu, macam-macam tuh. Semua potensi itu ya coba disiapkan untuk dimaksimalkan saat Ramadan. Ada potensi kedudukan, ya, kan bisa bikin dari sekarang kebijakan-kebijakan yang diamanahi oleh Allah, kedudukan ya di perkantoran, di toko, kan toko ada karyawan, itu kan kedudukan juga. Ya, bagaimana Anda menyiapkan skema pekerjaan yang memudahkan ya karyawan Anda bisa berpuasa dengan baik, saya kan, dan seterusnya. Itu tinggi nilainya. Nah, kemarin kita sudah bahas Al-Quran. Satu, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Yang kedua, kemarin kita tampilkan menggiatkan sedekah, kan? Dalam kurung infak ya. Baik. Saya ingin tunjukkan sebentar untuk mengingatkan bahwa ini versi buku yang didapati oleh Anda, teman-teman yang terhubung di Mira, itu ada dua. Ya, sama ya. Ini tentang puasa yang makna ayat puasa. Ini kan dirangkum di sini. Jadi ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ini covernya saja. Isinya sama. Ya, covernya isinya sama ya. Nah, jadi kalau nanti mendapati yang ini ataupun mendapati yang ini sama saja. Hanya yang saya tekankan mungkin penekanan halamannya agak berbeda. Ya, halamannya agak berbeda. Berbeda itu bukan jumlahnya, kertasnya tidak sama, bukan. Ya, sama saja isi dari awal sampai akhir. Hanya ternyata di versi yang ini ada bagian pembuka itu yang halamannya saya tuliskan dengan Romawi. Jadi kalau kemarin di sini saya masukkan misalnya halaman ke 15 sampai dengan 17 misalnya. Di sini nanti dicari padanannya itu masuk, ternyata masih masuk pembukaan pada halaman Romawi, ya. Nah, jadi tinggal menyesuaikan. Kalau saya nanti sebutkan untuk pembahasan, tinggal dibuka saja. Kalau nanti misalnya yang saya sebutkan halaman sekian, loh kok nggak ditemukan, oh berarti saya pakai yang ini. Nanti tinggal Anda penyesuaikan di sini saja. Ya. Pembahasan kali ini, kalau ada yang ini kan untuk variasi saja sebetulnya. Ya, cetakannya untuk variasi, covernya dibikin. Kadang kita satu buku ada untuk variasi dibikin dua cover misalnya ya. Untuk nanti memudahkan, kita ingin tunjukkan bagi teman-teman yang covernya seperti ini ya. Nah, ini seperti saya sampaikan, ini ada di halaman 15 sampai dengan 17. Kemudian yang covernya ini ya, ini yang terbaru. Teman-teman bisa lihat. Kita ini dulu ya, tampilkan dulu. Nah, ini di halaman 27 Romawi ya, yang ini ya. Ya. Baik. Itu yang saya ingin maksudkan, yang 5 poin kemarin. Tapi nanti detailnya Anda tetap harus ikut kepada apa yang saya sampaikan sekarang. Karena itu kan pembuka mukaddimah kepada inti kajian. Jadi nggak terlalu saya detilkan di dalamnya, hanya nyebutkan poin, diberikan keterangan sedikit saja untuk memudahkan bacaan. Nah, sekarang detailnya kita bahas. Karena itu saya jadikan bagian dari pegangan supaya jadi bacaan awal. Detailnya nanti diterangkan dalam ta'lim kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama infak. Ya. Bismillah. Ya kan? Infak.
Saya langsung mengambil katanya saja, teman-teman sekalian. Al-infaq. Ya. Supaya menyatukan pemahaman. Ya, kemarin saya pernah tegaskan ya, beda antara sedekah, ya kan? Ingat baik-baik, sedekah dengan infak. Bila disebutkan sedekah, itu nama umum. Ingat ya, nama umum mencakup semua jenis kebaikan yang dapat dilakukan. Ya, yang dapat dilakukan. Jadi semua jenis kebaikan, mau sifatnya ritual seperti sholat misalnya, ibadah harta, zakat, bahkan misalnya dengan sifat-sifat atau ekspresi tertentu sepanjang baik disebut sedekah. Ya, dalam bahasa Arab itu disebutkan kullu ma'rufin sedekah. Semua jenis kebaikan yang dapat diekspresikan atau dapat dikeluarkan itu disebutnya sedekah. Karena itu senyum pun itu bagian sedekah. Ya. Ya, basmatuka atau tabassumuka. Tabassumuka 'inda wajhi akhika sedekah. Kan Nabi kan menyampaikan senyummu itu yang memberikan ketentraman, kebaikan, kenyamanan kepada temanmu itu juga sedekah. Punya nilai kebaikan. Ingat ya, tidak berdiri sendiri senyum itu sedekah, tidak berdiri sendiri, tapi senyum yang menjadikan orang nyaman dengan senyuman itu. Jadi kalau Anda senyum orang merasa tersindir, nah, itu tidak menjadi sedekah. Jelas ya? Nah, kalau misalnya tersenyum tapi menjadikan orang tidak merasa nyaman dengan senyuman itu, nah, dengan maksud tertentu, ya itu kan kembali kepada niat-niatnya. Itu tidak menjadi nilai sedekah. Nah, infak itu bagian dari sedekah. Tapi tidak semua sedekah itu mesti berwujud infak. Ingat ya? Baik. Nah, di bahasa Indonesia itu ada sedekah gitu kan? Ya, sedekah. Biasanya kalau sudah masuk ke bahasa Indonesia itu sudah ada spesifik gitu, ada semacam penekanan maknanya yang agak berbeda dengan asalnya, walaupun nanti ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Ya, baik. Infak dari kata anfaqa yunfiqu. Anfaqa yunfiqu. Dulu pernah juga saya uraikan ketika saya membahas tentang nifak gitu, penyakit nifak, munafik, dan saya juga pernah mengulas sedikit tentang infak, korelasi dari kata akarnya nun, fa dengan qaf, ya bila mendapatkan pertambahan alif, nafaqa ini negatif seperti ini, bila mendapatkan pertambahan hamzah di depan, anfaqa yunfiqu, itu nilainya menjadi positif, kan? Jadi positif. Jadi cara untuk membuat jalan, kan? Dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan karunia-karunia yang sifatnya berlimpah. Ya, masih ingat ya, nanti lihat putar kembali video-video yang dulu dan saya juga memberikan gambaran kedalaman maknanya sampai ketemu juga makna terowongan disebut dengan nafak. Ya, di terowongan itu dalam bahasa Arab disebut dengan nafak. Ya, membelah, melubangi sesuatu sehingga mendapati jalan ya menuju akses tertentu yang berlangsung dengan cepat, ya kan? Nah, ini kita itu berinfak seakan-akan kita ingin membuat sebuah terowongan, satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk curahan-curahan pahala atau janji-janji terbaiknya. Baik ya. Secara singkat saja. Nanti kalau mau dalam dikaji video yang terdahulu ya. Infak itu artinya pemberian dalam wujud materi sifatnya. Materi. Nah, kalau sudah materi berarti babnya masuk ke harta. Ya, saya ulang ya. Pemberian berwujud materi. Babnya nanti masuknya ke apa? Ke harta. Kalau ini disupport dengan iman, artinya dorongan untuk memberi ya bersumber dari iman. Kan ada memberi itu bisa karena iba, ya kan? Melihat orang belum makan kita kasih makan misalnya kan, ya. Melihat orang kesulitan karena ada rasa iba diberikan, ya kan? Karena ada tenggang rasa kemudian ya kita merasakan itu lalu kita mencoba untuk berbagi, gitu kan? Nah itu
juga bagian dari rasa-rasa fitrah berkehidupan, itu normal. Ya, namun ada yang spesifik. Jika keinginan untuk berbagi itu, keinginan untuk memberi itu didorong karena iman, kan? Karena keinginan untuk bisa menunaikan apa yang Allah perintahkan. Di Allah misalnya berikan perintah, dan yang dikhitab itu, yang diperintahkan tuh itu imannya dulu untuk menggerakkan bagian tubuhnya, ya kan? Mengamalkan apa yang Allah inginkan. Jadi imannya diminta, imannya disentuh untuk mengeluarkan misalnya apa yang Allah inginkan, melakukan apa yang Allah inginkan. Nah, maka amal, pekerjaan, ya, tindakan, perilaku yang keluar berdasarkan dari instruksi iman itu, nah itu nanti merubah amal itu bukan sekedar menjadi amal, tapi saleh. Ingat ya, itu yang sering kali saya ingatkan, bahwa iman itu sejatinya akan mendorong perbuatan amal untuk selalu mengeluarkan satu sifat disebut dengan saleh. Jadi saleh itu bisa terjadi, bisa muncul kalau ada iman. Kalau tidak ada iman, tidak bisa menjadikan amal menjadi saleh. Karena saleh itu nama kebaikan yang bersumber dari iman. Baik itu banyak. Ya, ada khair, ada thayyib, ada ma'ruf, itu baik semua itu. Ya, tapi ketika semua kebaikan itu karena didorongkan oleh dorongan iman sehingga melahirkan ihsan, ya kan? Nah, ketika jadi ihsan itu baru kemudian digabungkan menjadi saleh. Jadilah kemudian perbuatan itu disebut dengan saleh. Nah, jadi saya ingin katakan, infak itu menjadi amal soleh jika didorong oleh apa? Oleh iman. Paham ya? Jadi kalaupun Anda berbagi misalnya, ini taruhlah ada yang Jumat, ada yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau sepekan dia berbagi, apa saja sifatnya dari materi, nah itu berbagi biasa, amal saja perbuatan. Tapi kalau dia terdorong untuk berbagi itu karena imannya ini, kan, maka berubahlah sifat berbaginya itu bukan sekedar amal, tapi juga punya kandungan apa? Amal soleh. Karena itu, kata infak pertama kali ketika diminta kita untuk mengeluarkannya, kan, berbagi, itu didahului dulu oleh kalimat iman. Untuk memberikan kesan kepada kita bahwa ini bukan berbagi biasa. Ini bukan berbagi biasa, tapi berbagi yang punya ketentuannya. Yang berbagi yang memiliki konsekuensi dahsyat di baliknya. Berbagi yang didasarkan pada kepatuhan dan ketaatan terhadap perintah Allah. Nah, di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengawali amalan infak ini, ya kan? Infak ini dengan iman terlebih dahulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nih, yunfiqun itu bentuk fi'il mudhari dari kata anfaqa. Anfaqa yunfiqu. Kemudian untuk menunjukkan jamak supaya peluang infak ini juga peluangnya meluas, tidak dibatasi bagi siapapun hamba yang ingin masuk ke dalam konteks amalan ini sangat terbuka, maka dijadikan jamak tambah wawu dan nun. Kalimatnya berubah jadi yunfiqun. Nah, seperti ini. Oke, dari anfaqa, yunfiqu, kemudian yunfiqun. Menariknya, kemudian bukan sekedar ingin menyelaraskan kata antara yu'minun dengan yunfiqun, tapi juga menunjukkan progresivitas dan kontinuitas. Progresif dan kontinu, ya. Jadi teman-teman sekalian, izin sebentar kalau kita kembali ke sini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesan bahwa ciri insan beriman itu, kalau benar imannya, ya, pertama dalam hal amalan terkait harta itu Allah beri peluang berupa infak. Ketika akan berinfak pun, nah ini, dia bukan berinfak pada 1-2 kejadian, ya, pada 1-2 momentum, tapi infak itu memang menjadi
bagian kegiatan rutin yang dia kerjakan yang sifatnya continue. Ya, baik sekarang berlanjut ataupun di masa depan ketika ada peluangnya. Present, continuous, future. Itu kan maknanya fi'il mudhari itu seperti itu. Ya, jadi ketika kemudian insan beriman itu diperintahkan oleh Allah untuk berinfak, maka yang pertama ciri infaknya itu didorongkan oleh dorongan imannya dalam rangka patuh kepada perintah Allah. Patuh kepada perintah. Jadi saya infak ini ya bukan karena harus saya berbagi begitu saja, bukan, tapi karena Allah perintahkan. Karena diperintahkan saya kerjakan. Nah, itulah amal saleh. Jelas ya? Dasarnya itu. Yang kedua, memiliki sifat keberlanjutan, terencana dan berlanjut. Ini terlihat dari sifatnya katanya yang berbentuk fi'il mudhari. Ya, mudhari itu kan bukan ujug-ujug kemudian terjadi, tidak. Sesuatu yang sedang dan akan. Itu mudhari itu. Sedang dan akan. Ya, mudhara'ah, ya, istiqbal, sesuatu yang sedang dan akan. Artinya kalau akan itu kan disiapkan, direncanakan. Terus ada keberlanjutan. Ya. Karena itu orang-orang yang ingin kemudian mengamalkan amalan infak ini, maka dia harus punya persiapan. Ya, harus punya rencana. Karena itu banyak orang-orang di masa Nabi SAW, itu kan, yang memang motivasi mencari materinya, mencari harta ini dalam berkehidupan tuh, ya, di antara yang paling kuatnya adalah memang untuk memenuhi perintah Allah. Supaya bisa infak, supaya bisa zakat. Jadi orang dulu itu luar biasa ya, kekuatan imannya itu luar biasa. Bekerja peluh dan sebagainya itu, teman-teman, motivasi menjadi kayanya itu bukan untuk menjadi kaya semata, bukan buat jadi crazy rich misalnya, ya, menampilkan ini dan itu, atau misalnya mengoleksi ini dan itu, bukan. Tapi motivasinya gimana caranya kaya itu supaya bisa infak, gitu, supaya bisa patuh pada perintah Allah. Jadi begitu turun ayat nih, ayat tentang infak, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rezeki yang kami titipkan kepada mereka, mereka mampu berinfak. Mereka nyari supaya bisa infak. Itu dahsyat itu. Gimana ya bisa mendapatkan kualitas iman begitu? Ya, jadi kaya itu biasa. Saya udah izin batuk tadi ya. Jadi kaya itu biasa. Ya, awas ya, kaya itu biasa, dia dianggap biasa aja gitu. Makanya ada orang juga yang nggak terlalu tertarik dengan kekayaan, karena dia orientasinya saya mau optimalisasi amalan yang ini saja, ya, ya. Terus amalan infaknya saya patuh nih, saya dapatkan segini bisa infak. Tapi saya mau optimal misalnya di amalan tenaga, saya mau optimal di amalan ilmu. Ada yang begitu. Ya, tapi ketika ayat turun, semua itu minimal pengen mewujudkan berapapun yang bisa kemudian dikeluarkan. Itu dahsyatnya itu. Nah, ada yang memang orientasinya, oh saya mau kejar amalan ini. Jadi dia ngejar ini, ngejar harta, ngejar materi, supaya bisa apa? Supaya bisa mengamalkan kepatuhan mereka kepada Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk berinfak. Nah, ini ada rencana, ada keberlanjutan. Biasanya amalan yang disiapkan secara terencana, keberlanjutan, dan keluar dari batas fisik. Ya, maksudnya bukan hanya dikerjakan oleh fisikal kita, tapi butuh perangkat yang lain. Nah, itu pahalanya lebih dari sekedar amalan fisik. Misal, sholat ya. Sholat. Sholat itu amalan fisik yang tidak memerlukan harta, kecuali pokok pendukung untuk pakaian menutup aurat. Selebihnya amalan fisik. Artinya apa? Artinya semua kalangan itu disiapkan mampu menunaikan sholat. Tapi untuk infak tidak. Dia butuh materi di luar fisik kita. Pencariannya menggunakan fisik, kan? Fisik, tenaga, pikiran, dan sebagainya, ilmu. Lalu dapat materi. Ini kan di luar fisikal kita. Lalu setelah dapat, mesti dibagi lagi, gitu kan?
dibagi lagi dengan hikmah tertentu. Ya, dengan hikmah tertentu. Toh itu milik Allah juga, dikasih peluang kita untuk beramal gitu kan. Saat meninggal dunia kan gak dibawa juga. Nah, tapi ikhtiar untuk untuk mendapati itu bersumber dari pencarian kemudian di luar fisik kita sehingga dapat sesuatu. Ini bagi lagi. Nah, karena ini diraih berdasarkan ikhtiar fisikal, tapi hasilnya di luar bagian fisik kita, kemudian kita bagi kembali, maka amalannya melampaui amalan fisik. Karena itu pahalanya pun melampaui pahala dari amalan-amalan fisik. Ya, contoh kalau tadi amalan fisik ada sholat, maka infak ini pahalanya itu bisa melebihi pahala sholat. Ya, dengan kata lain, ini peluang pahalanya bisa berlimpah, pahala yang berlimpah. Ini ciri khasnya. Ini ciri khasnya. Jadi kalau sekali sholat dapat 10, sekali infak belum tentu 10. Ya, bisa lebih banyak lagi. Al-Quran, kalau ini udah nggak ada bandingan, ini istimewa sendiri gitu kan. Istimewa sendiri. Diukur berdasarkan hurufnya, 10. Ya, satu huruf 10. Tapi akumulasi pahalanya, kuantitas pahalanya itu bisa dilebihi oleh infak. Ya, dilebihi oleh apa? Oleh infak. Jadi kalau satu huruf 10 bergantung kita baca berapa gitu kan dapatnya, itu kalau diakumulasikan banyak ya dengan sekian ayat, sekian huruf tentu akan istimewa sendiri. Saya minta maaf sekali lagi ya untuk penyesuaian pelan-pelan. Tapi kalau kita ingin ambil ya kan persatuannya, ini satu huruf dapat 10. Ya kan? Ini satu infak dapat berapa gitu. Kalau diakumulasikan ayat tentu akan jauh. Al-Quran itu istimewa sendiri lah. Karena itu saya tempatkan nomor 1 kemarin. Ya kan? Tapi kalau kita ambil satuannya per satu huruf sama dengan 10. Dan ini ya berinfak itu keluar berapa nilainya. Ya, mari kita lihat. Ini ternyata masih banyak hasil daripada infak. Kenapa? Karena kalau orang baca Quran itu masih fisikal. Ya kan? Masih fisik, kecuali kalau dibagi, ya ilmunya dibagi, dapat lagi tambahan. Tapi harta itu di luar fisik sekali lagi, di luar fisik. Karena itu dapat tambahan lagi. Ya, berapa nilainya? Itu yang disebutkan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 261. Quran surah 2 ayat 261. Jadi saya kasih pembukanya dulu ya, supaya mengerti betul gitu, sebelum sampai kita ke ragam jenis dan caranya. Sudah? Jadi definisi tadi sudah. Infak itu, ya kan? Jenis amal soleh dalam wujud materi atau harta, ya kan? Saya sebutkan amal soleh supaya menyingkat saja, udah supaya menyingkat, mengcover iman dan sebagainya. Nah sekarang perhatikan baik-baik. Berapa peluang pahala yang bisa didapatkan? Quran surah 2 ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum. Ini jelas disebutkan hartanya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum. Perumpamaan orang-orang yang berinfak. Kan? Menginfakkan harta-harta mereka. Amwal itu jamak dari mal. Harta-harta mereka. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ya, sabilillah. Saya minum sebentar ya, supaya kita bisa menekan sedikit biar batuknya nggak terlalu sering. Kita memilih rehat sejenak. Kita rehat sejenak. nggak taklim dulu saya kan. Lihat. Tapi saya mengejar kurikulum sebelum sampai Ramadan karena masih banyak yang harus kita bahas. Jadi kalau masih punya kesanggupan saya sampaikan supaya nanti saat Ramadan kita tinggal beramal. Itu maksudnya. Ya, kecuali kalau udah nggak kuat sama sekali, ya saya nggak akan nyampaikan. Paling nanti dirujuk ke teman-teman untuk siapkan video-video yang mungkin ada korelasinya, lalu saya beri catatan, baru ditampilkan. Sudah ya? Baik, kembali ke Quran surah kedua ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang
yang mampu berinfak, menginfakkan harta-harta mereka. Ini harta ya. Jadi jelas mengonfirmasi bahwa infak itu amalnya amal harta, materi sifatnya. Jelas ya? Fi sabilillah, di jalan Allah. Nah ini yang saya katakan. Kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi infak yang dimaksudkan bukan infak biasa. Ya, kalau sudah fi sabilillah di jalan Allah mesti kenal jalan Allah itu apa saja, ya kan? Yang masuk kriteria fi sabilillah itu kriterianya apa saja. Ini yang harus kita keluarkan. Apa saja sih yang termasuk ragam infak fi sabilillah itu? Nanti kita turunkan. Baik dari jenis infaknya apa, kemudian objeknya apa gitu ya. Nah, ini kriterianya. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Itu setiap yang dikeluarkan itu diilustrasikan seperti satu benih yang menumbuhkan kemudian 7 cabang. Fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Dari 7 cabang 7 bagian ini, itu setiap bagiannya mendapatkan 100 benih lagi, 100 biji lagi. Ya. Jadi kalau sederhananya begini, 1 dikali 7 dikali 100. Ya. Jadi berapa? 700. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi 1 kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 1 dikali 7 kali 100 dapat 700 kali lipat. 700 kali. Ingat kan tadi? Salat 10 kali kan? Baca Al-Quran setiap hurufnya 10. Ya, walaupun kan hampir mustahil ada orang cuma baca Quran 1 huruf. Nun, stay dulu enggak ya, pasti nyambung kan? Itu tinggal dikalikan berapa. Infak 1 yang keluar kali 700. Ya, kali 700. Ini berapa kali lipat nilainya? Nah, kadang-kadang ada sebagian dai yang bacanya cuma nyampe sini ayatnya, nggak diselesaikan. Ini standar paling sedikitnya. Belum selesai ayatnya. Belum selesai. Kalau mau kita selesaikan, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Dan Allah akan berkenan melipat gandakan tanpa batas. Ya, bagi siapa? Bagi yang tidak pernah membatasi dengan hitungan. Jadi kalau ada orang hitung dengan hitungan standar, dikasih sesuai hitungan. Tapi kalau orang nggak berhitung, terserah Allah deh. Yang penting saya itu berinfak karena saya ingin patuh terhadap ketentuan Allah. Ini. Ya, yang penting saya pengen patuh aja. Terserah Allah mau kasih berapa. Nah, bagi orang yang seperti itu, Allah akan berikan melebihi batasan-batasan standar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sifat iman yang mengiringi amal itu disebut ikhlas. Ya, ikhlas itu kan menjadikan segala hal hanya bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Itu kan yang di surat Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Menjadikan segala hal hanya bergantung kepada Allah. Jadi sepanjang orang beramalnya atau dalam konteks infak berinfaknya, terserahlah. Yang penting Allah ridha. Saya sudah patuh sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Terserah Allah saja. Sikap seperti itu bagian dari keikhlasan yang akan mendapatkan respon langsung ya dari Allah, ditegaskan di Al-Quran, yudha'ifu liman yasha, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan berikan tanpa batas. Ya, tanpa batas dari gambaran kita, di luar batasan ini. Itu terserah Allah ngasih berapa. Bisa 7.000 kali lipat, 7 juta kali lipat, 7 miliar kali lipat. Itu Masya Allah. Makanya ada orang yang kelihatannya amalnya kecil, tapi kualitasnya tinggi. Sehingga saking tingginya itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Itu luar biasa gitu. Ya, pernah kan ada kasus seorang perempuan yang kurang baik itu di masa-masa lampau sekali. Ya kan? Yang dengan dia memberikan minum ya, kepada seekor anjing yang tengah kehausan. Kan kisahnya viral sekali. Ya, itu riwayatnya kan sahih. Ya, dia kerjakan apa? Ini. Dasar ketulusan yang sangat dalam. Ya, keikhlasannya, karena keikhlasan dia, ketulusan dia itu Allah berikan anugerah kepada dirinya ya, dari berupa ampunan dosa yang menjadikan dengan itu perempuan itu berubah menjadi lebih baik ya dari peristiwa yang dimaksudkan. Jadi setelah terampuni kan nggak akan terjerumus pada dosa lagi. Artinya Allah merubah dia
Bayangkan dengan memberi minum pada seekor anjing, itu kan berubah tiba-tiba kemudian ya dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan lebih baik. Diampuni dosa itu kan artinya tidak terjerumus lagi pada perbuatan buruk. Artinya dikeluarkan dari kubangan dosa itu menjadi perempuan yang lebih baik. Itu mahal sekali gitu, ya mahal. Ya karena itu amalan-amalan itu kuncinya ada di sini. Ya, di iman. Dan iman itu tempatnya kan di mana? Di qalbu. Qalbu itu hanya mengeluarkan satu amalan berupa niat. Karena itu Nabi menegaskan dari sejak awal, innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu bergantung kepada niatnya. Niat itu ini. Jadi walaupun kelihatan kecil, tapi kalau kualitasnya tinggi, itu bisa mengguncang arsy dan dahsyat hasilnya. Ya kan? Nanti hasilnya itu bisa berupa pahala, jelas itu. Bisa berupa pertolongan, solusi. Misalnya sedang ada masalah yang akut, ya cepat cari amal soleh yang berkualitas. Ya kan, ingat 3 orang yang terjebak di gua itu yang kisahnya viral. Gimana mereka bisa bebas? Tawasulnya kan dengan amalnya. Ya, yang paling ikhlas itu yang diajukan dan itu bisa menyelamatkan jadi solusi. Nah, ini yang mau saya katakan teman-teman sekalian. Jadi infak itu peluang pahalanya tinggi, bentuk ibadahnya berupa materi, dan keberkahannya bisa banyak. Selain pahala ini bisa ada pengentasan solusi, bisa ada ampunan dosa, ya pengentasan masalah berupa solusi, kemudian ampunan dosa. Ada juga yang ke peningkatan pengetahuan. Imam An-Nawawi Al-Bantani itu kalau beliau mau datang ke majlis masyayikh, guru-gurunya itu beliau infak dulu. Ya, sedekah infak dulu. Siapa aja gitu yang didapati itu. Tujuannya apa? Ketika dikonfirmasi ditanyakan. Beliau mengatakan, saya tidak ingin ya kehilangan keberkahan dari ilmu yang guru sampaikan itu, ya. Dan tujuan utamanya dari keberkahan yang tidak ingin hilang itu, tidak ingin melihat aib apapun yang melekat kepada guru. Oh, ini dahsyat luar biasa. Ya, jadi beliau itu belajar motivasinya untuk mendapatkan ilmu yang kuat, bertakarub kepada Allah. Tapi satu yang kita bisa teladani, ya, itu memohon kepada Allah supaya tidak mendapati aib apapun dari guru. Jadi pokoknya yang nampak nggak baik pun jadi baik dalam pandangan beliau itu. Nggak mau tahu pokoknya. Pokoknya taunya pengen berkah ilmunya aja. Nah, itu salah satu yang beliau lakukan. Bagaimana sebelum beliau belajar itu, ya, beliau suka bersedekah itu. Ya, suka bersedekah. Dan ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Nanti kalau mau dibahas lebih panjang bisa lebih panjang lagi, ya, dan lebih banyak lagi batuknya itu. saya padatkan sedikit-sedikit dulu karena ini bagian dari amalan takwa. Ini kan bagian dari amalan takwa. Ya, infak ini dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya kan? Siapa yang muttaqin di sini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sedangkan takwa bisa menjadi akselerator pengetahuan. Ya, meningkatkan, mempercepat pengetahuan. Ada di Quran surah kedua di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Makanya kalau ingin meningkatkan pengetahuan, semua amalan takwa bisa keluarkan. Salat, Quran, dan salah satunya ini. Ya. Nah, kalau sudah paham ini, saya mau katakan ini di waktu normal. Artinya di semua waktu bisa berinfak. Silahkan gitu kan. Ya, tapi ada waktu yang istimewa, yang melebihi batas-batas normal, yaitu Ramadan. Ya, Ramadan. Ya, Ramadan ini nggak biasa. Ramadan tuh bisa melipat gandakan, ya bisa mendatangkan banyak yang lebih daripada sebelumnya. Karena berlipat-lipat dari sebelumnya, maka semua apa yang saya terangkan tadi, itu saat Ramadan, itu nilainya lebih daripada ini. Jadi kalau misalnya pahala standar segini, bisa berlipat lebih daripada yang standar, ya dapat solusi bisa lebih cepat daripada sebelumnya, dan seterusnya. Maka wajar jika Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam itu memotivasi kuat saat Ramadan itu supaya umatnya itu bisa berinfak, ya bisa berinfak. Dan kalau disebutkan infak, jangan langsung terbayangnya itu uang gitu. Saya tuh kadang-kadang suka memberikan satu koreksi ya, karena infak itu wujudnya itu berupa materi, dan materi itu bukan cuma uang, makanan itu juga bagian dari infak. Ya. Harta umumnya dipahami dengan uang, misalnya kan, dalam segala bentuknya.
Kemudian makanan. Ya. Masih ingat kan hadis-hadis yang mendorong kita untuk berbagi makanan untuk berbuka. Man aftara shaiman, siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang puasa itu dia berpotensi mendapatkan pahala yang senilai dengan puasanya tanpa dikurangi sedikit pun. Itu orang berlomba-lomba. Ya. Dulu saya zaman-zaman kecil aja Masya Allah tuh udah pada naruh makanan di masjid ya. Di zaman-zaman saya kecil tuh di kampung-kampung Masya Allah ya. Di daerah-daerah itu, di kota-kota juga udah banyak kan suka ngumpulin takjil itu. Ya, takjil tuh kan suka diplastikin apa. Ya, di kampung-kampung itu simpan ke masjid bukaan. Bahkan di RW itu kadang-kadang sudah ada edaran ke setiap RT. Itu yang tadi saya katakan, pimpinan bikin kebijakan ke rumah-rumah. Siapa yang mau nyiapkan untuk bukaan 3 hari pertama, 3 hari kedua, atau bahkan dibagi sehari, dibagi setiap rumah berapa. Itu sampai begitu. Yang simpan di masjid demi mengejar ini. Saya nggak tahu ya sekarang tuh yang seperti itu semangatnya masih ada apa enggak gitu kan. Tapi saya merasakan ya. Itu pasti tuh ibu kami itu selalu dapat surat tuh setiap menjelang Ramadan. Ya, nanti dibagi sekian rumah, dihitung dulu satu RT itu ada berapa rumah. Terus di situ kan ada masjid. Ya, jadi nanti dari situ disiapkan ibu ini mau apa, ini mau apa, digabungkan. Jadi menunya tuh tiap hari bisa beda-beda. Itu untuk bisa mendapatkan kemuliaan ini gitu dalam rangka mematuhi ini. Nggak banyak dalil yang disampaikan, cuma dikasih tahu langsung pengen diburu. Itu kita merindukan tuh masa-masa itu. Ya, saya main waktu kecil-kecil aja, ini kecil anak-anak kecil, seusia saya mungkin SD, ya bahkan dari TK itu ke ini. Ya, untuk gandengan tangan sama anak perempuan saja nggak mau. Ya, ini dengan laki-laki lagi. Itu kan, kan kalau ada main apa tuh yang ada lari-lari itu sambil pegangan gini gitu apa. Itu kalau berputar kayak gini kan ini pakai wasilah ini, pakai kayu atau apa kalau sama perempuan tuh begini, nggak langsung seperti ini. Nah itu ada hal-hal yang saya kira keberkahan di masa lalu yang kita bisa dapatkan. Sekarang mulai luntur tuh pelan-pelan. Ya, dulu praktek bermain pun tertanam dengan sendirinya. Karena apa? Ngaji masih jalan. Ngaji masih jalan. Akhlak masih banyak. Akidah akhlak. Masjid-masjid itu selain tadarusan juga ada pengajaran dan sebagainya. Itu saya kira yang bisa dihidupkan sehingga menjaga. Dan cenderung kehidupan lebih tenang. Enggak ada tuh yang seperti kayak sekarang. Dikit-dikit ribut, dikit-dikit hoax, dikit-dikit pada berkelahi dan sebagainya gitu. Kenapa? Ya, karena ada yang hilang. Coba dievaluasi lagi. Nah, saya mau kembalikan ke sini. Jadi bentuknya bisa makanan. Ya. Nanti kita akan temukan banyak redaksi-redaksi seperti berbagi bukaan untuk orang puasa. Bahkan kalau tak mampu itu masih ingat gak? Walaupun cuman sehirup susu, gitu kan? Masih ada nggak? Ya, air bening, ya, sehirup susu. Bukan cuma sehirup, kasih sesedot aja ya. Udah paling tidak. Kok cuma sesedot? Hadis Nabi. Bukan itu cara memahaminya, tidak demikian. Ya, maksudnya, walaupun yang Anda bisa berikan itu, ya, semampu yang bisa kita keluarkan, walaupun hanya senilai dengan air bening atau cuma satu sedotan, hal terkecil lah, kan? Jadi cepat lakukan, karena momennya besar, pahalanya banyak. Ya, jangan biarkan ada potensi kita bisa melakukan itu tidak dilakukan. Ya, saya turunkan dulu ya, bisa pakaian. Pokoknya segala hal yang terkait dengan materi yang sekiranya bisa dibagi. Ya. Nah, dan ukurannya yang layak serta bermanfaat. Layak dan bermanfaat. Nah, ini yang dimaksud di Quran surah kedua dari ayat 267 itu sampai 269. Sampai dapat hikmahnya. Ya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Jangan sampai kamu itu berinfak dengan benda, dengan harta, dengan materi yang tidak layak. Jangankan kamu beri, kamu lihat aja sudah nggak suka. Jadi Anda udah nggak suka lihat makanannya. Ya, oh ini coba udah nggak enak nih, kasih aja satpam depan. Jangan begitu ya, Anda aja nggak mau, nggak suka, masa kasih orang. Ini kan ngelihat pakaian sudah lusuh, sudah kumel, sudah dekil gitu kan. Ya, tiba-tiba Anda mau kasih orang, nggak boleh yang seperti itu. Cari yang berkualitas, yang bagus, yang baik. Nah, jadi lengkap sekali. Dari jenisnya diterangkan, kemudian juga dari kualitasnya disebutkan, peluang pahalanya diberikan, dasarnya ditegaskan. Nih keikhlasan, kepatuhan kepada Allah.
Baik, pelan-pelan. Apa saja kemudian yang termasuk bagian-bagian dari infak itu? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Awas ya. Infak wajib, ini baru secara umum dulu ya. Infak wajib itu bentuknya ada yang berupa zakat nanti. Awas ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang kami titipkan kepada kalian berupa rezeki, kemudian kalian berbagi dengan itu semua, berinfak ya. Nanti ada yang wajib sifatnya, seperti zakat. Ya, zakat itu masuk dalam kategori amal soleh terkait dengan harta. Ingat ya, kalau sudah harta berarti nama umumnya infak. Kalau nama amalan secara umumnya disebut sedekah. Karena itu pun zakat saat dikeluarkan disebut sedekah untuk menunjuk nama umum. Ya, nanti di Quran surah 9 ayat ke-60. Tapi sifat nanti masuknya ke sini, ya, masuknya ke infak. Sifatnya adalah wajib. Zakat mal. Ini satu. Dalilnya yang masih di surat At-Taubah, khudz min amwalihim shadaqah, kan ambil dari harta mereka itu, kan sebagai pembuktian keimanan untuk berbuat baik dalam berkehidupan. Lalu dikeluarkan kepada 8 golongan itu, ya, di Quran surah ke-9 dikeluarkan pada 8 golongan, Quran surah 9 ayat ke-60. Kemudian yang kedua, infak wajib itu ada infak di keluarga, infak suami terhadap istri, yang disingkat dengan nafkah itu. Nafkah itu singkatan dari infak. Ya, karena redaksi Qur'annya menggunakan infak. Quran surah ke-4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Ya kan? Lelaki itu, ya kan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin, pengayom, pelindung, penyayang di keluarganya, dan semua diberikan perangkatnya masing-masing, kata Allah. Untuk laki-laki, untuk suami diberikan perangkat tertentu untuk memimpin, dan juga diberikan perangkat untuk mencari nafkah supaya bisa memberikan ini kewajiban materi kepada istri dan keluarganya. Baiknya, ini yang sifatnya wajib, dahulukan, diutamakan. Kemudian misalnya yang sunnah, turunkan lagi ya, banyak sekali nanti nih. Ada yang 5 golongan utama. 5 golongan utama. Awas, ini dimunculkan dulu ya. Sekarang saya detilkan sedikit supaya nanti saat Ramadan kita nggak tanya-tanya lagi. Dan nggak banyak digali lagi. 5 golongan ini ada di Quran surah kedua ayat 215. Sudah? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka banyak bertanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang harus diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak itu harus yang berkualitas, yang bagus. Ini mengonfirmasi yang tadi. Harus layak, bermanfaat, yang terbaik, ya kan? Pertama, lil walidain, orang tua. Jadi orang tua tidak dizakati, orang tua diberikan infak. Orang tua. Nah, ya. Jadi kalau ini kan bentuknya materi, harta. Punya apa, berbagi, belikan misalnya kendaraan, berikan misalnya ya fasilitas handphone atau apa yang disenangi, atau minimal makanan misalnya, atau kirim pakaian dan sebagainya. Itu bagian dari kepatuhan. Dan lakukan ini karena Allah perintahkan. Itu aja. Ya, pokoknya kalau semua dikerjakan karena Allah, hati lebih lapang, tidak ada kecewa, nanti berkah turun semua. Tapi kalau kita berikan misalnya hanya karena atas dasar ini itu, nanti banyak kecewanya. Apalagi karena capaian-capaian dunia, kan? Harapan-harapan dunia, nanti banyak kecewa dan nuntut. Saya sudah kasih ini kok sikapnya begitu. Nah, saya sudah berikan ini kok belum begini juga. Saya sudah tiap hari, tiap bulan saya kirimin begini, tapi ke saya masih begitu. Nah, tuh kan.
Tuh. Jadi ini menunjukkan bahwa apa yang diberikan bukan karena dasar iman. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau semua dasarnya pokoknya karena Allah perintahkan, saya lakukan. Nanti coba lihat aja berkahnya. Ya, apa yang tadi disampaikan tuh, tiba-tiba pekerjaan misalnya lancar aja. Lancar itu bukan karena Anda pintar. Mungkin ada perbuatan sebelumnya yang menjadikan Allah berkenan melancarkan pekerjaan Anda itu. Bisa jadi demikian. Lil walidaini wal aqrabin, kerabat dekat. Kerabat dekat. Kerabat dekat itu teman-teman sekalian, itu maknanya dua. Bisa pertalian dari kekeluargaan, anak paman, anak bibi, ya, atau anak saudara dan sebagainya, kerabat dekat walaupun tinggalnya jauh. Kan? Anda punya adik, adik Anda punya anak, tinggalnya nggak di lokasi yang sama dengan Anda, beda kota, beda kabupaten, bahkan beda provinsi, kan? Kerabat dekat. Ada juga yang menafsirkan adalah tetangga dekat, ya, yang dekat di sekitaran kita. Mungkin tetangga beda berapa rumah, satu RT, misalnya satu RW dan sebagainya. Itu kerabat dekat. Dengan dua tafsirannya tadi yang sudah saya sampaikan. Yang ketiga, wal yatama, nah yatim. Disebutkan bentuknya umum. Ini menarik nih. Di zakat nggak ada yatim, tapi di infak ada yatim. Jangan cepat disimpulkan, awas. Karena zakat memberikan sifat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Ya, contoh ambil 1 dan 2 misalnya, fakir dan miskin. Itu kan? Apakah semua anak yatim itu fakir miskin? Belum tentu. Ya, mungkin ada anak orang yang Masya Allah hartanya melimpah, triliunan macam-macam, menurunkan anak-anaknya. Ya, orang tuanya meninggal, tinggal anaknya. Tapi dia menerima warisan 1 triliun misalnya. Masa nerima zakat? Ya, kan tidak gitu kan? Kan tidak. Jadi sifat zakat itu lebih spesifik kepada sifat-sifat pokok yang memang membutuhkan support harta untuk berkehidupan. Ya. Kalau ada yatim-yatimnya masuk kategori du'afa dari kalangan fakir atau miskin, berhak dia terima zakat. Tapi status yatimnya pun berhak menerima infak. Ya, dalam konteks infak yang sunnah. Ya, jadi kan ini ada yang zakat, yang wajib nih, ada yang sunnah. Nanti zakat ada turunannya lagi. Kan zakatnya nanti ada emas, ada ini, ada itu, macam-macam. Jadi saya ambil yang pokok untuk memudahkan saja. Nah ini untuk yatim yang ini. Tapi kalaupun ada yatim misalnya, dia berkecukupan, dia bukan fakir, bukan miskin, tapi yatim, orang tua meninggal. Maka kita bisa support dengan infak yang sunnah. Kasih dia hadiah yang mengentaskan kegundahan dia. Bukan dari pos zakat ini, tapi pos yang sunnah yang ini. Ya, misal kita lihat, wah ini ada sahabat kita nih. Hidupnya memang sudah matang, sudah bagus. Tapi ada anak kecil ditinggalkan, yatim dia. Ya kan? Masya Allah. Tapi kita senang, kita lihat dia nih, dia tuh senang sesuatu. Senang pakaian model A misalnya kan. Senang mainan model B. Belikan itu. Dari sini, dari pos infak. Itu nilainya tinggi. Karena apa? Karena kepatuhan kepada perintah Allah. Dan nanti lihat hasilnya. Begitu itu diberikan, apa yang terjadi pada hidup kita itu? Mungkin di antara ini semua bisa didapatkan selain pahala. Ya, ada kemudahan hidup, tiba-tiba misalnya kita tuh bergerak kepada pengen yang baik saja, terus ada kelapangan hati, terus dibuka hikmah oleh Allah, yutil hikmata may yasha. Ya, bagaimana kalau saya besok begini, anak saya begini dan sebagainya, itu selalu terbuka. Muncullah rencana-rencana baik dari situ. Ya. Nah, ini yang dimaksudkan. Jadi kalau yatim di sini pun punya kemampuan dan sebagainya, itu tidak menghilangkan hak dia mendapatkan ini infak yang sunnah dalam bentuk pemberian materi. Mungkin dari wujud yang dia sukai atau belum, nggak semuanya orang bisa memberi, nggak harus mewah-mewah, apa yang kira-kira menyenangkan hati dan sebagainya. Itu maksudnya. Wal masakin, kalangan du'afa dari kalangan miskin. Miskin diapresiasi 2 kali di sini. Dimasukkan ke dalam bagian penerima zakat yang wajib dengan yang infak sunnah. Kenapa? Karena miskin itu keterangannya asalnya adalah orang yang punya kemampuan berusaha dan dia berusaha, cuma hasil yang dia dapatkan belum memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, dia ada pokok yang dia dapatin di rumah misalnya 1 juta, dia bekerja cuma dapat 700.000, ya kan? Dari pos zakat cuma dapat 150.000, 850 masih kurang 150. Ya, maka boleh disupport dari infak. Ya, makanya dia dapat 2 bagian. Kalau fakir dicukupkan,
bagian dari zakatnya karena nggak kerja, jadi diukur nggak punya kemampuan untuk mencari dan hidupnya tidak terpenuhi karena nggak ada kemampuan mencari itu. Maka ini yang dimaksudkan. Kemudian wabnis sabil, yang kesulitan di perjalanan, ibnu sabil. Ya, yang diverifikasi memang sedang ada kegiatan. Ini yang dimaksudkan kegiatan-kegiatan positif, ya, bukan kegiatan negatif. Mau kemana Pak? Mau judi, cuman kehabisan bekal. Nah, itu nggak usah dikasih, dosa ngasih yang kayak gitu, ya. Jadi bukan orang pelaku maksiat di perjalanan dikasihkan, ini tidak. Yang dimaksudkan orang-orang dalam konteks yang umum, kegiatan positif, yang baik dalam kegiatan-kegiatan keagamaan misalnya, ya. Ada orang kehabisan bekal saat umroh, saat haji, atau saat misalnya mau sholat id di tempat tertentu, pulang-pulang kehabisan ongkos dan sebagainya, atau kehilangan dan seterusnya, ini bisa dibantu. Atau kasus umum yang sifatnya kemanusiaan, ya kan? Tiba-tiba ya datang ke satu tempat, ke kota, kehilangan misalnya barangnya apanya kan, terus dia minta bantuan, tapi dipastikan dengan cara yang benar, bukan modus, ya, bukan modus sana sini kelihatan terlihat tiba-tiba tidak seperti apa yang digambarkan, ya. Cek lagi. Ini ada 5 ya teman-teman, ya, ada 5 bagian ini. Nah, ini gambaran yang sunnah, di antara contoh yang sunnah. Selebihnya nanti bisa macam-macam, ya. Kalau Anda bisa temukan sendiri, nanti bisa lihat, ya, siapa saja nanti yang sunnah ini bisa dibagi. Saya tidak katakan bahwa orang fakir tidak bisa menerima infak, tidak, saya tidak katakan demikian. Namun ini yang pokok yang ditekankan. Di luar ini artinya bebas. Infak itu kan bebas sebetulnya. Pemberiannya mau bagi siapa saja nggak ada masalah. Tapi kalau ada yang pokok yang ini dahulukan dulu ini, kan? Dahulukan dulu yang ini. Karena yang tadi yang fakir ini bisa menggunakan pos yang zakat, selesaikan, udah selesai, kan? Yang ini karena mungkin ada hal-hal yang lain yang dia harus tempuh dan sebagainya belum tercukupi, bisa support, silakan. Ini nggak ada masalah. Jadi kalau Anda mau berbagi kepada yang fakir pun pakai infak, boleh, silakan, karena luas sifatnya, ya. Dengan teman, kerabat, traktir ini, traktir itu bagian dari infak, sepanjang kita niatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya apa? Nah, dari sini ada yang menarik nih. Selebihnya kalau kita ingin cover tingkat yang di atas ini, ada lagi tingkat perjuangan. Di atas ini sifatnya, tingkat perjuangan. Nah, jadi kalau ini fisabilillahnya di jalan yang Allah telah tetapkan. Apa yang Allah telah tetapkan? Satu, ini berdasarkan nas langsung, ya, berdasarkan ayat. Yang kedua, apalagi yang Allah tetapkan? Nih, tingkatnya di atas ini. Di atas ini nilainya. Jalur perjuangan. Perjuangan itu apa saja sifatnya? Misal, ada yang sifatnya perjuangan militer, ya. Tuntutan untuk mempertahankan kedaulatan misalnya, kan? Karena dengan mempertahankan kedaulatan yang terancam sifatnya, iman juga bisa terancam. Karena itu saat dulu pasukan-pasukan Belanda, sebelumnya Portugis dan sebagainya, menginvasi, menjajah tuh Indonesia, itu seruan para ulama, ya, kompak semua berjihad dan sebagainya, bikin resolusi dan seterusnya. Itu apa tujuan utamanya? Mempertahankan iman, ya, mempertahankan iman. Kenapa? Karena kalau wilayah ini sudah dikuasai, iman juga jadi bermasalah, sulit akses untuk ibadah dan sebagainya, gitu kan. Nah, maka dorongan kemudian mempertahankan kedaulatan, dorongan mempertahankan, membantu negara, bangsa, itu didorong kuat oleh agama, oleh iman. Kenapa? Karena akan ada korelasi dengan keutuhan mempertahankan iman. Keamanan negeri berpengaruh kepada kekuatan iman. Keamanan negeri berpengaruh kepada kemudahan dalam mengimplementasikan nilai-nilai keimanan. Makanya saya sering katakan, orang-orang Islam itu kalau dijaga dengan baik, gitu kan, difasilitasi untuk ibadah dan lain sebagainya, itu jangan disangsikan kecintaannya kepada negeri. Akan jadi orang pertama yang berjuang. Lihat aja masa-masa kemerdekaan itu kan, bisa kelihatan dari suaranya, dari teriakannya, dari semangatnya, dari sahamnya dan sebagainya. Nah, ini bukan sekedar bergabung, semua diberikan. Ya, anfiqu fi sabilillah. Saya berinfak di jalan Allah, semua itu bisa keluar. Kita nggak usah tarik terlalu jauh ke masa Nabi. Coba lihat di masa-masa perjuangan, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, yang masakin nasinya, yang nyumbang emasnya. Siapa yang menyumbangkan kemudian banyak emas?
Ya, bukan hanya terkait dengan Monas misalnya, tapi juga terkait dengan pesawat Indonesia pertama, supaya kita punya pesawat, punya kapal terbang. Siapa? Ya, saudara-saudari kita yang dari Aceh. Siapa mereka? Siapa mereka? Mereka insan-insan beriman yang begitu kemudian dengan tulusnya, luar biasanya, Masya Allah gitu kan. Dia keluarkan sekian supaya dapat tuh negara, supaya bangga negara itu punya satu ketahanan, kekuatan dan sebagainya. Itu sudah di masa-masa awal kemerdekaan, tarik sebelumnya lagi. Ya, ada yang nyiapin makanan, yang jual perhiasan, yang ini, yang itu, semua disupport-kan. Untuk apa? Untuk ini. Ya. Support perjuangan atas dasar apa? Taat patuh kepada Allah. Taat patuh. Ya, kiai ini keluar, kiai itu keluar, ini semua macam-macam. Jadi kalau harta itu bagi orang beriman itu kecil lah. Jangankan harta, untuk berjuang fisabilillah itu jiwa aja dikeluarkan. Jangankan harta gitu kan, jiwa aja diberikan. Apalagi ya cuma harta-harta yang demikian. Maka tingkatnya besar. Jadi tingkatnya besar. Nah, kemudian ada perjuangan pengetahuan. Yang ini ilmu. Nilainya setara dengan ini jika memang ada keterkaitan, ya kan? Dan yang kedua, bahkan kalau ini nggak ada tuntutannya, ini naik statusnya. Itu berdasarkan Quran surah ke-9 ayat 122. Kalau ini banyak sekali nih. Kalau yang ini di Al-Anfal ada, yang sebelumnya ada, nanti masuk At-Taubah ada lagi gitu kan. Di Ali Imran juga ada. Di Al-Baqarah juga ada. Ini banyak kalau itu. Ilmu ini spesifik Quran surah 9 ayat 22. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini ayat yang menyejajarkan antara pentingnya pengetahuan yang setara juga dengan sifat-sifat perjuangan fisik militer. Artinya nanti Quran sudah memprediksi 15 abad sebelumnya akan ada pertarungannya, aksinya bukan lewat fisik tapi lewat pengetahuan. Pertarungan pengetahuan, bahkan itu akan menentukan kreasi apa yang bisa dibangun, wujud apa yang bisa lahir, yang bisa berpengaruh pada keadaan fisik. Dan ini nyata sekarang. Sekarang kita ada pada pertarungan pengetahuan, opini, kan? Ya, peperangannya sudah tidak menggunakan saat ini terlihat alat-alat fisik, ya, walaupun berbagai negara sudah mengembangkan macam-macam riset ini itu. Makanya ya kita jangan sampai tertinggal sibuk ngurusin sesuatu yang ya remeh-temeh, kan? Sementara global itu udah bergerak kemana-mana, buat ini, buat itu, dan seterusnya. Ada yang nembus sampai ke ya planet-planet, ada yang macam-macam dan seterusnya. Ada persiapan tertentu. Itu hasil dari apa? Hasil dari ilmu, pengetahuan. Ya, sudah ke biological warfare, itu kan. Apalagi misalnya sudah ke pakai teknologi nano, udah segala rupa lah gitu. Ya. Nah, jadi ini yang paling penting. Belum nanti terkait dengan penggiringan opininya, propagandanya, macam-macamnya. Ini pertarungan ada di sini. Dan sekarang terasa sekali kan di media baik media sosial, elektronik, macam-macam dan sebagainya. Sekarang bagaimana belum ada riset tuh, ya, kemampuan masyarakat Indonesia dalam menyaring informasi yang benar. Ini kan pondasinya ini. Ya, maka penting kemudian ada orang-orang hebat yang disiapkan, yang disupport, yang belajar. Nabi itu kan dikelilingi oleh orang-orang pintar. Selain orang-orang yang kuat, ya, tipikal Umar, Khalid bin Walid, terus hartawan, tipikal Abu Bakar, Utsman bin Affan dan sebagainya. Tapi juga ada orang-orang kuat yang diberikan beasiswa oleh Nabi untuk belajar, disebut dengan Ahlus Suffah. Ya, ada Abu Hurairah, termasuk nanti Ali bin Abi Thalib itu, ya, yang berjuang di pengetahuan. Banyak sekali. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu ada di jalur ini, pengetahuan. Nabi kasih beasiswa ini, Ahlus Suffah ini. Tinggal di satu sisi, ada sisi bagian tuh yang kalau kita masuk berarti dari pintu depan itu, pintu Umar bin Khattab lurus, nanti begitu masuk area masjid yang ada lampu manik-manik di sebelah kiri tuh, yang ada selasar tuh ke arah tempat makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Ahlus Suffah. Ya, di sebelah kiri kalau dari posisi masuk gitu. Nah, itu Ahlus Suffah itu dapat beasiswa dari Nabi itu. Nabi ngajar. Beasiswa yang dimaksud Nabi kasih berupa makanannya, gitu kan? Kadang-kadang kebutuhan-kebutuhan tertentu dia didoakan juga oleh Nabi dan seterusnya. Itu Masya Allah itu. Nah, ini bisa kita support dalam bentuk apa sekarang? Ya, sekarang banyak. Misalnya ada pesantren, ada madrasah, ya kan?
Ya, kalau perlu dicari itu seleksi siswa-siswa hebat, kirim keluar belajar, gitu kan? Nah, kemudian dikasih pembiayaannya, ini dari pos infak itu masuk fisabilillah. Boleh masuk, kan? Ya, bahkan nanti ada kaitan juga dengan bagian dari zakat yang bisa disalurkan. Ini pos infak masuk ke sini. Ya. Jadi ini gambarannya teman-teman sekalian yang bisa dihadirkan. Baik dari berbagi sifatnya, bisa makanan, bisa macam-macam dan seterusnya. Golongan-golongannya itu ada tetangga. Kalau sudah tetangga, ya tetangga misalnya kanan dengan kiri, itu kita nggak ngelihat lagi apa agamanya. Ya mungkin tetangga Anda ada yang non-muslim. Apakah yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, jangan dilihat agamanya. Begitu ada makanan bagi, kan? Ada buah-buahan bagi dan seterusnya. Ya, itu teorinya. Teori dasarnya. Jadi di sini sudah nggak ngelihat unsur siapa, misalnya keyakinannya apa, ini apa, tidak. Ya, tidak. Tapi nanti ada spesifik yang terkait dengan pemberian yang diikat oleh nilai-nilai iman. Artinya mesti diberikan kepada insan beriman. Ya, kayak misalnya hal-hal yang terkait dengan yang tadi saya sampaikan. Ya, ini kan ada pesantren, madrasah misalnya. Ya, kemudian nanti ada perangkat-perangkat yang memang digunakan insan beriman kayak masjid misalnya kan dan seterusnya. Ya, ini gambarannya teman-teman sekalian. Nah, kalau sudah paham ini, tinggal sekarang kita praktikkan menuju Ramadan. Peluangnya kan ada 30 hari lah, 29 sampai 30 hari. Di Ramadannya. Berarti kurang lebih 30 hari ini akan ada peningkatan pahala yang lebih daripada batas standar. Ini 700 ini, lebih daripada itu. Akan ada peluang terampuni dosa yang lebih dari standar. Ada peluang dapat solusi-solusi dari persoalan dan sebagainya. Dan di antara caranya adalah dengan infak. Maka apa yang kita siapkan? Infak itu kan amalan terencana. Maka dari itu sekarang rencanakan. Nggak harus dipikirkan kemudian apakah dengan uang, dengan ini, tidak. Coba cek sekarang sih berapa banyak pakaian yang sudah dikoleksi. Dari pakaian itu. Yang mungkin bisa disiapkan untuk berbagi. Ya kan? Berapa banyak anggaran yang bisa kita siapkan. Yang penting, ini, saya mau patuh. Allah suruh infak, saya infak. Kemampuan saya 1000 setiap hari. Alhamdulillah. Cari dulu sekarang. Cari sekarang. Ya. Kan mesti ada waktu sebulan lebih. Ya, alhamdulillah. Saya mau cari 30.000. 30.000. Supaya nanti setiap hari saya bisa keluarkan 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Alhamdulillah, dapat. Ya, nggak usah lihat orang lain. Ya, nggak usah lihat orang. Karena Allah itu nggak lihat nominal. Yang dilihat oleh Allah itu ini kedalaman hati, keikhlasan. Ya. Jadi orang mau infak 1 triliun, 1 miliar, 1 juta, 10 juta, dan sebagainya. Itu yang dilihat tuh kedalaman hatinya nih, keikhlasannya. Ya, ikhlas, Masya Allah, tak terlukis, tak tergambar pahalanya. Ya, kemudian ya tidak ikhlas ya nggak ada nilai, nggak ada nilai. Ya, orang-orang yang menyiapkan dari awal, dari sekarang, oke siap-siapin tuh, siap untuk Ramadan. Ya, per hari misalnya mau apa nih, mau makanan, tuh kan? Kalau mau kurma nggak apa-apa, nanti kirim ke masjid misalnya kan. Hari ini besok saya mau kirim jeruk dan seterusnya. Kita siapin dari sekarang, khusus Ramadan nih sekarang. Mau nyiapin. Ya, awas ya, saya bicara infak. Yang sifatnya ini nih, turunan-turunan ini. Kalau yang zakat, harus lihat haul. Awas ya. Haul dan nasab udah, oke kan? Tapi haulnya, coba cek pas tahun nyampe itu, kalau nyampenya bukan Ramadan, jangan diundur ke Ramadan. Ya, jangan menunda-nunda. Kalau memang Rajab keluar, keluarkan sekarang. Jangan nanti sekalian Ramadan dapat pahala besar. Pahala dapat, dosa juga dapat karena nunda-nunda. Ya, awas hati-hati tuh. Dan orang sudah menunggu haknya. Zakat kan kewajiban, berarti ada yang hak. Ada yang menunggu haknya. Ya, menunda hak orang lain itu dosa. Dan nilainya besar sekali. Makanya kalau sudah jadi hak orang lain untuk didapatkan, jangan ditunda-tunda, diundur-undur. Ya, apalagi mundurnya terlalu jauh misalnya. Ya, itu tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Baik ya, teman-teman sekalian. Jadi, yang saya maksudkan ini coba disiapkan untuk amalan-amalan sunnah yang bisa dimaksimalkan saat Ramadan. Jadi dari sekarang disiapkan. Potensi untuk infak, apa nih yang bisa saya siapkan? Kita bicara Ramadan ya. Jadi kalau kita bicara Ramadan, kita siapkan. Alhamdulillah kalau saya mau misalnya anggaran sekian. Setiap hari begini. Nanti tinggal dicek aja. Mau disalurkannya ke apakah masjid,
untuk bukaan, ya, atau nanti untuk itikafnya, atau untuk anak yatim, ya, atau untuk duafa dan sebagainya, tinggal Anda cek dari sekarang disiapkan. Dan ketika menyiapkan saat ini untuk persiapan Ramadan dieksekusi, itu pahala sendiri. Baru niat aja udah dapat pahala. Ya, begitu dikerjakan tuh Masya Allah ada lagi. Begitu tiba waktunya tinggal dieksekusi. Ini maksudnya, jadi terencana, tahu apa yang harus dilakukan. Kita punya program. Kemarin udah Quran, infaknya udah ada. Nah, terus apa lagi? Nanti besok. Kan baru 2 kan? Baru 2. Jadi, kalau kita siapkan dari sekarang, maksud saya nanti terukur. Ramadan tahu pos mana yang harus disiapkan untuk amalan harta. Oh ini pakaian sudah siap nih, yang ini. Dilihat dah, yang kira-kira kita aja sebetulnya Masya Allah gitu, pakaian masih cukup untuk dipakai ini. Kenapa harus banyak seperti ini misalnya kan? Yang mungkin orang lain bisa pakai. Ya, dan Masya Allah cobalah kasih anak yatim pakaian yang indah, yang bagus. Atau kalau mau lebih terasa nikmat, enak, ada yang satu hari pengen bukanya dengan anak yatim misalnya kan? Booking satu restoran. Wah, masukin tuh ke situ. Itu Masya Allah, lihat tuh wajah mereka tuh. Yang senang, yang ceria, wah, berapa banyak malaikat menyertai itu. Ya, dan niatkan, dan biasanya kalau sudah begitu jadi terbawa pengen terus gitu. Ya. Makanya di zakat itu menggunakan kata ita, wa ita iz zakat, atau perintahnya wa atuz zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakat di Al-Baqarah ayat 43. Ita itu tahu nggak artinya? Ya. Ita itu menyampaikan sesuatu secara langsung, ya, bila memiliki kemampuan melakukannya dengan perasaan yang tulus. Ya. Jadi kenapa kata zakat itu menggunakan kata wa'atuz zakat di awalnya? Ya, untuk memberikan kesan, pastikan bahwa apa yang harus diberikan itu diterima gitu kan oleh orang yang berhak menerimanya. Kalau punya kemampuan langsung berikan. Nah, langsung memberikan ini kalau punya kemampuan, ya, artinya kemampuan itu bukan hanya kemampuan harta ini itu, tidak. Tapi mungkin kita bisa datangi, karena nanti saat Anda berikan langsung ada interaksi, itu yang mahal gitu. Interaksi dengan orang menerima itu yang mahal sekali. Tiba kemudian dia mengatakan, oh, terima kasih Bu, Masya Allah Pak, terima kasih, mudah-mudahan rezekinya lancar ya, disehatkan selalu. Nah itu yang mahal tuh. Mungkin yang keluar cuma 10.000, yang keluar 50.000. Tapi apa yang mengalir di lisan mereka itu yang mengguncang aras tuh, yang menghunjam kepada hati kita tuh. Ya tiba-tiba kita berjalan tuh bisa termenung sendiri, sepersekian detik kita tuh diam gitu. Terus nengok ke belakang, gimana mereka melihat gembira, bahagia, kadang-kadang keluar air mata, kadang-kadang nangis, dan sebagainya. Bagi Anda mungkin sedikit, bagi kita mungkin ya pulsa untuk 10 hari selesai. Tapi kalimat itu yang mahal, karena itu redaksinya menggunakan wa itaiz zakat. Ini kan, tapi lakukan dengan tulus, ya bukan untuk bikin konten atau apa, atau untuk bikin publikasi media sosial, tidak. Ya. Kecuali kalau untuk kita share tentang keadaan yang bisa menjadi inspirasi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, atau mengajak orang untuk berkontribusi pada kebaikan, itu hal-hal yang lumrah bisa dilakukan. Nah ini gambarannya teman-teman sekalian. Jadi saya persingkat secara singkatnya adalah siapkan dari sekarang pos untuk berinfak khusus untuk bulan Ramadan yang peluangnya sangat dibuka selebar-lebarnya. Ya bentuknya bisa berupa materi, ya nanti objeknya bisa banyak seperti yang telah diterangkan, dan kuncinya satu, lakukan itu semua demi menaati Allah dan Rasul-Nya, maka keikhlasan akan hadir dengan sendirinya. Ya saya kira itu yang dibahas di pertemuan kali ini. Nah, nanti besok kita akan coba keluarkan beberapa ragam kebaikan-kebaikan lain yang bisa diturunkan. Kan besok itu di antara poin yang ketiga, kan ada 5 poin kan? Ya, 1 Quran sudah, yang kedua ini terkait dengan sedekah, yang ketiga kan menyemarakkan kebaikan dengan konteks sedekah. Nah, apa saja tuh yang bisa kita turunkan? Kalau sudah saya jelaskan, nanti tinggal dibikin tabelnya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi itulah jadi kurikulum, jadi menu. Ya, tinggal optimalisasinya 4 dengan 5. 4-nya nanti tinggal banyak berdoa. Nanti doanya bisa dimulai sejak sebelum masuk Ramadan. Nanti kita turunkan doanya. Ya, dan yang kelimanya tinggal evaluasi diri. Nanti muhasabahnya seperti apa? Ada muhasabah siang, ada muhasabah malam. Ya, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa diurai di kesempatan kali ini. Saya ingin menyampaikan bahwa jika ilmu sudah didapatkan, itu ada tuntutan untuk mengamalkan.
Jadi artinya kalau dapat apapun yang Allah anugerahkan berupa pengetahuan, cepat siapkan untuk mengeksekusi. Kemarin kita belajar tentang Quran. Siapkan dari sekarang supaya mental kita siap berinteraksi dengan Al-Quran. Karena beda hisab antara orang berilmu telah mendapatkan pengetahuan dengan yang belum berilmu. Ya, kalau orang belum berilmu dia bisa berkata, saya belum tahu ya Allah. Dibuka filenya memang belum tahu, bisa ringan hisabnya. Tapi kalau sudah tahu itu dikecam. Ya, dikecam nanti, ada kecaman-kecaman. Karena itu kita berusaha semaksimal mungkin. Apapun yang bisa kita lakukan. Termasuk dengan infak ini, kita berusaha sebaik-baiknya untuk menata apa yang bisa kita lakukan. Tapi harus cerdas. Ya, cerdas itu jangan sampai terbawa pada nuansa bahwa infak itu harus selalu uang gitu kan. Atau harus juga melampaui batas kebutuhan. Itu nggak boleh seperti itu. Karena ada prioritas. Ingat ada yang wajib loh. Ya, jangan sampai apa yang pokok di dalam rumah itu belum terpenuhi, kemudian kita memberikan keluar sehingga menjadikan apa yang di rumah itu menjadi sulit misalnya. Itu pun tidak tepat. Ya, itu pun tidak tepat. Jadi ada skema-skema infak yang baik yang kita insya Allah bisa perdalam nanti saat sesi dialog. Ya, jadi kalau ada kebutuhan pokok, maka infaknya ke dalam. Nah itu nilai Ramadan juga tinggi. Ya, makanya misalnya menyiapkan menu, ini yang kadang jarang disadari. Menyiapkan menu yang bagus supaya semua anggota keluarga bagus puasanya, senang ibadahnya. Ini termasuk amalan ini juga. Termasuk amalan ini. Jadi jangan sampai keluar istimewa, ke dalam nggak maksimal. Ya, insya Allah para ibu senang ini kalau ada pembahasan demikian persiapan Ramadan, itu kan. Jadi kreasi yang disiapkan saat Ramadan bisa lebih banyak. Terima kasih untuk perhatian di hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita belajar di kesempatan kali ini. Semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.